Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Ilham Ramadan Diah Kurniawan Putra dari program studi D4 Teknik Navigasi Udara angkatan 29. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperagakan cara membuat penguat common source JFET menggunakan transistor FET. Baik, di sini langsung saja kita jelaskan terlebih dahulu. Penguat common source JFET ini menggunakan transistor efek medan persimpangan atau junction sebagai penguat aktif utamanya yang menawarkan karakteristik impedansi input tinggi. Rangkaian penguat transistor seperti ini, penguat amplifier common source, sama dengan penguat amplifier pada transistor bipolar menggunakan common emitter. Baik, di sini langsung saja ke komponennya. Di sini beberapa komponen yang ada, kita langsung pasang saja. Kita langsung saja merangkainya. Rangkaiannya sama dengan rangkaian penguat pada biasanya, tapi bedanya di sini kita menggunakan transistor JFET. Di sini kita menggunakan kanal yang tipe N. Kita langsung buat saja. Ini kita bisa mengganti dulu nama-namanya di sini karena ini masuk ke dalam drain, maka kita ubah menjadi R drain atau kita singkat sebagai RD. Dengan sini karena akan dilewati oleh tegangan S atau source, maka kita ubah menjadi R source. Setelah di sini juga menjadi CS atau kapasitor yang dilewati source. Sini kita bisa masukkan inputnya. Untuk inputnya sendiri kita masukkan tegangan AC. Kemudian di sini kita masukkan DC sebagai VDD-nya. Atur mungkin RMS-nya kita ubah menjadi 0,1. Kemudian frekuensinya kita masukkan 1 kilo. Ini transistornya kita ubah menjadi 10 mikrofarad. Ini kita ubah menjadi 47 mikrofarad. Dan ini transistornya kita ubah menjadi 100K. Untuk resistor yang RD ini kita bisa masukkan 2 kilo. Kemudian yang RS ini kita masukkan 560. Untuk tegangan VDD-nya kita beri input 12. Kemudian jalur ini akan sebagai keluaran atau Vout-nya.
di perangkat transistor FET ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan transistor bipolar. Keunggulannya karena memiliki impedansi input yang sangat tinggi bersama dengan output noise yang rendah, membuatnya ideal untuk digunakan dalam rangkaian penguat yang memiliki sinyal input yang sangat kecil. Desain rangkaian penguat berbasis di sekitar transistor efek medan persimpangan adalah JFET sebagai channel N. Tegangan gerbang JFET ini atau VG dibiaskan melalui tegangan JFET VG jaringan sebagai pembagi potensial yang dibuat oleh resistor R1 dan juga resistor R2, dan bias beroperasi dalam wilayah saturasinya yang setara dengan wilayah aktif dari bipolar junction transistor. Tidak seperti rangkaian transistor bipolar, transistor JFET ini praktis tidak memiliki arus gerbang input yang memungkinkan gerbang diperlukan sebagai rangkaian terbuka, maka tidak diperlukan kurva karakteristik input. Kita dapat membandingkan transistor JFET ini dengan transistor bipolar BJT dalam. Kemudian tegangan gerbang JFET ini VG dibiaskan melalui jaringan pembagi potensial yang dibuat oleh resistor R1 dan R2, dan bias beroperasi dalam wilayah saturasinya. Tegangan gerbang VG dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Nah, tegangan VG ini menggunakan rumus ini, VDD dalam kurung R2 dibagi R1 ditambah R2. Untuk nilai-nilainya, VDD-nya kita tadi tentukan 12, kemudian R2-nya 10.000, R1-nya 100.000 dan R2-nya 10.000. Untuk perhitungannya dapat dilihat seperti pada tulisan ini tersebut. Kemudian kita temukan VG-nya sama dengan 1,09. Tegangan sinyal input diterapkan antara terminal gerbang sinyal input ini ditemukan dengan rangkaian saluran dari RD. Kemudian RS di sini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi penguat JFET, arus mengalir melalui resistor ini juga. Tegangan ID RS ini dikembangkan melintasi resistor RS untuk menaikkan tegangan terminal sumber di atas 0 setelah JFET menyala penuh. Gerbang tegangan VS harus lebih tinggi. Gerbang tegangan VG harus lebih rendah dibandingkan gerbang VS, atau kebalikannya VS harus lebih besar daripada VG, karena untuk mempertahankan kondisi bias terbalik dari persimpangan sumber gerbang. Sumber ini sama dengan ID sama dengan RS. Kita bisa menggunakan AC volt untuk mengukurnya. Kemudian ini diberikan ground. Kita ukur juga sekalian mengukur tegangan di short ini. Kita masukkan ke ground juga. Oh, ini ada yang salah. Kita belum meletakkan ground di sini. Kita groundkan di sini. Nah, kita play. Nah, di sini bisa dibuktikan. Kita tadi menghitung VG-nya juga. Kita ketemu 1,9 atau mendekati 1,10 ini. Dan juga kita bisa membuktikan di sini VS atau tegangan short lebih besar daripada V-gate atau tegangan pada gate. Kemudian ketika kita mengetahui VG ini, kita dapat menghitung arus yang ada arus pada short ini. Kita akan menghitung IS. Nah, IS dapat dicari menggunakan rumus VS bagi RS. Untuk VS-nya sendiri kita tadi temukan 1,57. Kemudian untuk RS-nya kita temukan 560.
bisa kita temukan di sini IS adalah 0,0028 ampere. Nah, di sini karena tidak ada arus yang memasuki terminal gerbang, arus sumber IS dan arus sumber ID menjadi sama, maka di sini arusnya sama 0,0028 ampere. Kemudian ini untuk penjelasan rangkaian sudah selesai. Untuk keluarannya kita bisa menggunakan osiloskop. Yang A ini kita jadikan sebagai output. Kemudian yang D kita sebagai input. Kita langsung play. Nah, kita tengahkan dulu. Kita atur dulu time diff-nya. Kita pakai 1. Kemudian ini channel yang tidak dipakai kita off-kan dulu. Channel B, channel C. Sini dapat kita lihat bahwa grafik keluaran dari frekuensi output dan juga input melakukan pembesaran. Yang hijau ini kita sebagai input dan yang kuning sebagai output. Jadi rangkaian ini berhasil melakukan pembesaran. Untuk rangkaiannya ini sama dengan rangkaian amplifier tipe A. Dia output yang dikeluarkan akan sama dengan input, tapi akan lebih besar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.